Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholat sekarang. Syarat-syaratnya sholat. Syarat-syarat sholat itu ya terbagi menjadi dua bagian. Ya, kita ini kan bulan Rajab masih mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang kadang-kadang belum dikupas secara lebih lebar lagi. Sekarang syurutus sholat ya. Syurutus sholat, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum orang itu melakukan sholat itu qismani dibagi menjadi dua. Al-awwalu syurutu liwujubis sholat wa taklif biha. Yang pertama adalah syarat-syarat wajibnya sholat, sehingga orang itu nanti tertuntut ketika menetapi syarat ini, dia tertuntut untuk sholat. Yang pertama ya, surut syarat wajib ya. Syarat-syarat wajibnya sholat yang pertama adalah al-Islam. Islam, sekali lagi, bahwa syaratnya masuk Islam itu adalah sebagaimana rukun Islam yang 5 adalah pertama syahadat. Karena yang disuruh masuk Islam ini manusia, bukan wedhus, bukan kebo, bukan jaran, sapi celeng. Orang wajib mlebu Islam, tapi menungsa. Nah, menungsa itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani itu fisik, rohani itu batin yang ditengarai dengan hati atau kesadaran hati. Terkait masalah rukun Islam atau syarat wajibnya sholat, di mana dia nanti wajib sholat adalah itu tadi telah melaksanakan terjadinya perbuatan melakukan syahadat. Nah, karena manusia terdiri dari lahir dan batin, maka bibirnya itu mengikrarkan itu adalah mengucapkan kalimat syahadat. Terus rohani hatinya apa? Hatinya menyaksikan. Siapa yang disaksikan dalam syahadat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harus ditetapkan atau dialami oleh orang yang hendak masuk agama Islam. Tuh. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah al-bulugh. Bulugh itu dewasa. Dewasa itu ditengarai kalau laki-laki itu setelah mengalami mimpi basah. Kalau perempuan itu menstruasi, itu sudah wajib atau tetap dia harus melakukan perbuatan sholat secara lahir, terus kemudian hatinya atau kesadarannya selalu kemudian menyadari adanya Allah. Itu begitu. Siapa yang wajib dan sah melaksanakan sholat, momentumnya kalau kemudian balik kita sudah tahu, berakal tadi sudah diterangkan, kemudian suci dari haid dan nifas, suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis, baik yang ibadah, pakaian ataupun tempat sholat, ya, menutup aurat, masuk waktu dan menghadap kiblat, insya Allah sudah jelas. Tetapi kemudian yang perlu ditekankan kembali adalah yakni berulang-ulang kali adalah mengenai syahadat atau bersaksinya orang itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bersaksi ini nanti diharapkan terjadi ketika orang itu sedang melaksanakan sholat. Nah, syahadat itu sudah terbagi menjadi dua, yakni syahadat dohir dan syahadat batin. Syahadat dohir ya mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat batin itu hatinya telah kemudian menyaksikan dan mengenal Allah. Allah itu yang mana, itu begitu. Maksud daripada bagaimana orang itu nanti wajib melaksanakan dan sah melaksanakan sholat. Karena bagaimanapun, kenapa perintah sholat ini kok berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain? Contoh, zakat, Kanjeng Nabi orang ketemu Gusti Allah di sini. Puasa, yo perintah lewat malaikat Jibril. Kemudian haji pun orang datang perintah. Nih ketika sholat kok Nabi bertemu nih Gusti Allah. Ini rahasianya apa? Rahasianya bahwa sebelum Nabi bertemu dengan Allah itu belum ada perintah sholat.
Nah setelah Nabi ketemu dengan Allah, besoknya itu kan peristiwanya malam ya, terus siangnya itu malaikat Jibril ngajarin secara fisik diajari duhur pakan rokanat, ngasar papat, maghrib telu, isya papat, subuh loro beserta tetidokna waktu-waktunya. Nah, apa yang dikandung maksud di sini bahwa kenapa Allah harus menemui dulu? Itu sebenarnya bahwa Nabi diperintah sholat itu, yang nanti diperintahkan juga pada umat-umatnya itu, bahwa Nabi itu sebelum sholat wis ketemu kalau Gusti Allah, berhadap-hadapan ketemu, baru kemudian diperintah sholat. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran ya, ketika Allah menemui Nabi Musa di Bukit Turi Sina, itu Allah bersabda, Qul innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Katakanlah Nabi, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, yang ada ini aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka menghambalah engkau kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi prinsip sholat itu ya adalah untuk mengingat Allah. Mengingat Allah yang bagaimana? Menyadari adanya Allah. Nah terus ini kemudian oleh Sayyidina Ali pernah menyampaikan sebuah ungkapan, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha, terkait masalah sholat ini. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah sholat sing sholat gue mau orang nana khusyuk di dalamnya. Nah khusyuk itu apa? Kita kembali kepada tafsir ya, di dalam surat Al-Mu'minun. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Laqad aflahal mu'minun ini menurut berbagai tafsir ya, di dalam tafsir Mawardi. Di situ disebutkan bahwa aflahal mu'minun ya, keberuntungan orang-orang yang beriman itu menetapi beberapa sudut pandang. Annal falah al-baqa, keberuntungan itu adalah bahwa seorang yang beriman itu nanti akan menetapi di dalam kekekalan alam yang abadi. Artinya ketika orang itu dihembus ruh dari Allah itu bakal langgeng. Wa ma'nahu qad baqiyat lahum a'maluhum. Jadi ngamal-ngamal wong mukmin itu nanti akan menjadi kekal selama-lamanya. Amal kebajikan diterima Allah itu balasannya selama-lamanya, langkah pedote. Jadi cara diupah itu terus baik. Ya. Itu begitu. Wakila innahu baqa'uhum fil jannah, ada yang mengatakan kekalnya itu di dalam surga. Keberuntungan itu setelah orang itu mampu melaksanakan sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Setelah hayya 'alas sholah kemudian baru hayya 'alal falah. Berarti sedurung falah kudu sholat. Rawa Umar bin Khattab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala 'alaihi al-Qur'an yasma'u inda wajhi dawiyun kadawiyin nahli. Jadi pernah suatu ketika sahabat Umar itu berada di dekat Nabi. Lah Nabi saat itu sedang mendapatkan wahyu, itu ada di sekitar wajah Nabi itu seperti suara dengung, kayak geburung sungai tawon. Maqala laqad anzala ala alayya asra ayatin man aqamahu la dakhala jannah tsumma qala alayna qad aflahal mu'minun hatta ma khatamal asra. Jadi setelah peristiwa itu ya, Nabi kemudian membacakan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terusnya sampai walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu surat Al-Mu'minun. Ya, tetapi kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah khashi'un itu tadi. Ya. Qauluhu ta'ala alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi benar-benar beruntung orang-orang yang di dalam sholatnya itu khasyi'un. Fihi khamsatu aujuh. Di sini ada 5 beberapa sudut pandang pendapat. Yang pertama adalah khaifuna. Ya.
Ini merupakan pendapat Al-Hasan wa Qatadah. Kemudian yang kedua adalah khadi'un. Khadi'un itu ketika hati khusyuk, itu anggota tubuh menjadi tenang. Yang ketiga wasalisuna taibuna, orang yang selalu taubat kembali kepada Allah. Ini pendapat Ibrahim. Terus yang keempat adalah annahu ghaddul basari, menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan ke tempat sujud. Yang kelima, huwa ayyang duru ila mawati sujudihi minal ardi, yakni yang namanya khusyuk itu adalah memandang mata kepada tempat sujud. Wala yujawizu basarahu musallahu, matanya tidak kemana-mana ketika sholat, tidak pernah lepas dari tempat sholat. Faqad ruwiya anna nabi kana yarfa'u basarahu ila sama' fanazalat. Jadi ada yang meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi ketika sholat itu mengangkat matanya kepada langit, kemudian turunlah ayat ini, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Turun ayat ini, fasara la yujawizu basarahu musallahu, sehingga setelah saat itu Nabi tidak memanjangkan pandangannya kecuali kepada tempat sholat. Ya, maka dari 5 pendapat ini dari pakar ahli tafsir, ya, maka mahallus khusyuk ala hadil aujuh qaulani. Yang dikehendaki daripada khusyuk ini adalah menetapi 2 pendapat. Yang pertama, ahaduhuma fil qalbi khassah, bahwa khusyuk itu terjadi di dalam hati. Ini merupakan pendapatnya Hasan dan Qatadah. Kemudian pendapat yang kedua adalah fil qalbi wal basari, ya, wa huwa muqtada qaulu Hasan. Jadi prinsipnya bahwa khusyuk itu, kalau kita telisik dari kesimpulan-kesimpulan tadi, itu khusyuk itu adalah perbuatan hati, ya, atau tenangnya hati, sehingga mempengaruhi tenangnya anggota tubuh, terutama badan dan mata. Itu begitu. Nah, ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ini juga harus dikorelasikan dengan ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Tadi sudah saya sampaikan bahwa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku atau menyadariku. Jadi antara 2 ayat ini tidak akan mungkin bertentangan, sehingga harus dijamekkan atau dikumpulkan. Jadi idealnya, ya, idealnya bahwa kenapa kemudian hati menjadi khusyuk atau tenang? Karena hati itu telah zikrullah. Ya. Hati telah mengalami sendiri mengalami, menyadari atau ingat sadar kepada Allah. Lah momentum orang itu kemudian sadar menyadari Allah tidak lain dan tidak bukan Allah dan Rasulnya sudah menetapkan bagaimana supaya itu terjadi dalam sholat. Maka di situ momentumnya adalah dengan syahadat. Syahadat yang bagaimana? Syahadat yang dikehendaki di sini, karena makna khusyuk itu hati, makna lidzikri, mengingatku, adalah hati. Maka yang dikehendaki daripada momentum syahadat adalah hatinya telah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Nabi belum diperintah sholat kecuali Nabi itu sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, ya, urut-urutannya jelas. Ya, orang bentang kanan, orang bentang kiri. Karena kalau kita kaji ini secara runtut dan urut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang itu ketika hendak melaksanakan sholat, maka seyogianya orang itu telah mengalami dan kemudian melakukan yang namanya syahadat. Syahadat secara bibir dan syahadat secara hati. Tentunya demikian, soalnya kalau tidak diurut-urutkan begini, ya, maka biasanya nanti ada yang kemudian terlewati. Sebagaimana ada kiat-kiat bagaimana supaya sholat khusyuk, ya, dikaranglah beberapa buku tata cara sholat, ya, bagaimana untuk bisa khusyuk, bagaimana untuk bisa khudu. Maka kemudian dikaranglah buku-buku agar supaya bagaimana sih cara khusyuk yang benar. Ada yang mengatakan, ya, kudu ngerti arti makna daripada bacaan-bacaan sholat itu. Ya, kalau kita telusuri ketika orang kemudian sholat kok khusyuk dan bacaan sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allah maha besar dan segala puji, walhamdulillah, puji bagi Allah katsira, dengan yang sangat banyak. Wajah tu wajah, saya menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menyusulkan menciptakan langit bumi. Wes suwe-suwe orang ngadep Gusti Allah tapi ngadep makna lafadz sholat alias ngromet dewek. Ya, oke lah, yang namanya memahami arti-arti sholat itu penting pula, karena untuk bisa tambatan hati bagaimana ketika kita sudah bertemu dengan Allah, kita melafadzkan, mengungkapkan pertemuan itu dengan ucapan-ucapan yang namanya bacaan sholat. Tapi yang terjadi, yang semestinya ideal terjadi adalah orang itu hatinya sudah ketemu musyahadah Allah ketika sholat, baru ketika ketemu baru ngobrol. Aja urung ketemu kau wis ngromek dewek. Masuk akal nggak betul? Kau urung ketemu kau ngomong dewek. Jadi ya terjadi pengenalan, pertemuan, persaksian di dalam sholat. Artinya bahwa sudah saya terangkan kemarin berkali-kali, sholat itu adalah mempraktekkan syahadat, membuktikan syahadat ketika sholat. Nah, setelah ketika ketemu tak menyaksikan betul, maka pada saat itulah bacaan-bacaan sholat itu kemudian diungkapkan ketika orang itu berhadapan dengan Allah. Itu demikian. Makanya SOP standar operasional orang melaksanakan sholat, ya, kemampuan orang itu bisa melaksanakan sholat secara zahiran wa batinan, maka standar yang harus dimiliki atau kompetensi kemampuan orang tersebut itu adalah dia sudah mampu syahadat secara lahir dan batin, sehingga nanti ketika sholat juga dia bisa melaksanakan sholat secara lahir dan batin. Kalau kemudian kok yang dibahas itu hanya pernak-pernik sholatnya, mungkin lafadznya, ya betul, lafadznya terutama rukun qauli juga harus pas, ya betul, tidak ada yang salah. Kemudian arti-arti sholat, ya betul, tidak ada yang salah, ya. Akan tetapi ada sesuatu yang terlewat di situ. Apa? SOP standar operasional baku yang kemudian seringkali ditinggalkan oleh orang-orang yang ingin khusyuk, yakni kemampuan bersyahadat itu sendiri. Tadi kan sudah diterangkan bahwa syarat wajib dan syarat sahnya sholat itu Islam. Lah Islam, ya, momentum yang paling pertama adalah syahadat. Ya, kalau belum bersyahadat, ya, belum bersyahadat, kira-kira boleh sholat apa enggak? Ya tidak boleh. Kok terpaksa maksa nyong sholat baik terus bila akhirnya sholatnya. Kebanyakan orang itu kebak keliwat nanti. Bahasa Indonesianya apa? Terburu-buru bagaimana dia mampu melakukan sholat, ya, secara baik dan benar, sementara syahadat orang itu belum baik dan benar secara jasmani dan rohani, sehingga ketika syahadat yang minangka adalah fondasi seseorang untuk menegakkan tiang agama, yakni sholat secara lahir dan batin. Kalau syahadatnya hanya sekedar lahir, maka dapat dipastikan sholatnya itu pun hanya sekedar sholat lahir, meskipun dia fasih lafadznya, meskipun dia ngerti artinya sholat, tetapi dia hanya baru sampai di situ, baru fasih lafadznya, baru ngerti arti lafadz sholat. Tapi klimak daripada sholat yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk menyadariku, atau untuk bertemu denganku, tidak pernah terjadi, tidak pernah nyambung, ya. Ini yang kemudian perlu oleh berbagai kalangan, terutama wong-wong sing tukang mulang, ya, mustad, kiai-kiai, anggar kepengen mulang sholat, apalagi sudah berani memberikan sebuah pelatihan sholat yang baik dan yang benar, maka mutlak, ya, para tokoh-tokoh itu juga harus teyeng mulang bagaimana bersyahadat dengan baik dan benar, karena syahadat itu fondasi. Nah, sementara sholat itu tiang dan tembok itu. Kemudian yang kedua, kalau belum mampu, ya, kalau belum mampu bagaimana bersyahadat yang baik dan benar, ya, kalau belum mampu menerangkan itu, ya,
priwe ya akhirnya ya. Kok wanita yang wani-wani ngomong sholat ki maksudnya priwe? Kadang-kadang juga saya bingung. Malah anak si wani apa namanya, ada yang berani apa jenenge membuat pamflet, membuat pelatihan bagaimana sholat yang khusyuk. Tadi kan sudah diterangkan dari berbagai ahli tafsir, jenenge khusyuk itu dimensi hati dan dimensi ragawi. Kalau hati itu khusyuk, kalau ragawi fisik itu khudu tenang. Jadi khuduwe anggota dohir itu merga sebab antenge hati. Lah antenge hati ini momentumnya di mana? Ya momentumnya kembali kepada Quran, karena hati itu sudah ketemu dengan Allah. Loh, bagaimana kemudian ada yang mengatakan bahwa si jenenge khusyuk kan ngerti bacaan sholat, berarti di dalam sholat dia hanya bertemu arti-arti sholat. Padahal yang namanya sholat itu tadi sudah diterangkan ri atau mengingat atau bertemu dengan Allah, itu begitu. Nah sekarang kita kilas kembali ya. Kita kilas kembali lagi bahwa yang namanya sholat itu adalah bertemunya hamba dengan Tuhan. Setelah bertemu dia kemudian bermunajat dengan lafaz-lafaz sholat. Ya, memang di situ diperlukan dia ngerti artinya, ngerti maksudnya, itu memang seperti itu. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah pertemuan terlebih dahulu. Nah, kalau tidak bertemu terus ngomong dawet dari kepriwe, kan begitu. Ya. Terus selanjutnya, ya, yang namanya Allah itu guntukan salmafian, bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, sesuatu yang sebenarnya ada terus tersembunyi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa mengingat atau menyadari Allah itu tidak lepas dari yang namanya syahadat. Syahadat itu apa? Menyaksikan. Nah, menyaksikan itu tentang hubungannya dengan saat ini, di sini dan sekarang, bukan tentang masa lalu atau tentang masa depan. Nah, kalau kaitannya dengan yang namanya arti-arti di dalam bacaan sholat, berarti dia hanya mengulang-mengulang sesuatu yang dipikiran, karena sebelum sholat sudah belajar baca buku ini, arti lafadznya ini, arti lafadznya ini, ketika iktidal, ketika sujud, ketika ruku itu bacaannya ini, artinya ini. Berarti di dalam sholat dia sibuk dengan pikiran-pikiran memorinya yang ia rekam ketika dia sebelum sholat. Berarti apa? Dia robot. Ngerti robot? Hanya mengulangi file-file pelajaran yang kemarin di buku itu. Nah terus sekarang berarti nyambung apa dengan Allah? Lah dia hanya sibuk dengan pikiran-pikirannya, berarti urung nyambung, belum lidzikri. Ya. Padahal baru sebatas itu, wis wani-wani ya ngomong nang ngarepe wong akeh, salat ki kaya ki, salat ki kaya kiye. Kowe kewanen jenenge. Ya, makanya ketika, sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika mau sholat, perbaiki dulu syahadat. Aja gugup kebat keliwat, mengkong jeneng wong kebat keliwat, kebanteren, kebalandang, kebablas. Sehingga ketika kemudian ini tidak diimbangi dengan syahadat, maka para pengamal itu, ya, para penteori itu, atau bahkan para ahli ibadah itu tidak pernah menemukan Tuhannya, ya, sehingga Allah yang kemudian yang hubungannya erat kaitannya dengan saat ini dan sekarang, yang namanya bersyahadat, bersaksi itu kan live, menyaksikan kan live ya. Ini apa betul? Menyaksikan itu tentang sekarang. Nah sekarang kalau misalnya aku kemudian ya bahwa manusia itu sebenarnya kenapa momentumnya harus disyahadatkan kembali, maksudnya dia harus setiap saat, setiap waktu, terutama ketika sholat itu hadir. Allah itu tentang kehadiran saat ini, di sini dan sekarang, bukan teori-teori sing decekok nang jero pikiran. Lah kalau kemudian kok yang namanya pelatihan sholat khusyuk utek decekoki oleh apa namanya definisi-definisi, oleh arti-arti, padahal itu nanti ketika syahadatnya sudah baik dan benar, akhirnya apa? Syahadat yang mau muncul tadi, yang akan sadar kembali, kemudian ditidurkan lagi, diminebobokan lagi, dicampuri lagi oleh itu tadi terjemah-terjemah bacaan sholat. Akhirnya orang malah tambah tangi atine, tapi malah tambah turune. Karena apa? Dia sibuk di pikiran. Ya. Kok anggaran kemudian tokoh-tokoh kemudian menawarkan yang seperti ini? Ya ditanyakan kembali, takon maning, lan jenengan bisa hadati sebenarnya urung wani-wani ngejak wong kon salat khusyuk. Kok wani-wanine malah kadang-kadang jaluk bayaran.
ngau kelas kelas VIP 10 kali pertemuan 10 juta. Padahal dia urung ngerti ilmu ya ibaratnya kayak bela seperti ini, dia sebagai calo ya, siapa sih kepengen maring Jakarta bayar semeneh, anu sing kepengen lebih cepat ya bayar semeneh, padahal dheweke dia sendiri urung tahu maring. Hati-hati zaman siki ketone tak buah tapi jebule zong ya, ana sing wani narik kayak gue, terus ana sing wani gawe buku ini itu gawe petunjuk panah, kalau mau kesini panahnya begini, tapi kurni dokna panah tok yang bersangkutan hurung butul gon. Maksudnya kayak gue, maksudnya gimana? Dia menawarkan sholat yang baik dan benar, tapi kemudian sing nawarna kowe durung ketemu karo syahadatnya urung bener. Ya ini kalau boleh dikatakan ya ngelomboni lah. Mungkin untuk kalangan awam yang kurang ngerti ya berada gerutu. Orang malah kemudian kesadarannya tangi, tapi malah decek kok kimaning, dadah sisan, ya, sehingga manusia yang dari awal hanya untuk disadarkan saja semakin diracuni, semakin dicekoki. Padahal untuk membangunkan manusia itu tadi konsepnya Gusti Allah, konsepnya Rasulullah itu dengan syahadat. Ya, makanya hati-hatilah sama nafil ini ya. Atau neta, wah ini ilmu yang terang benderang padahal membudak natok. Ya, itu begitu. Wis kayak gue, mengkang sholatnya wis kayak dia, wis yang menerjemah sholat, wis ngerti bacaan sholat, tapi bukan ketemu ora, ngerti nih, engkau nih, oh di surga. Nah, engkau nih apa masalah hidup kita beres. Mau nyambut gaweane be urung jegos, wis njaluk upah, urung ketemu juragan. Wis rewel, pada baik pernah disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam sebuah kalimat hikmahnya. Mata tolak da'iwatun ngan ngamalin tulid dabi wujud sidqi fihi. Pada saat engkau menuntut ganti atau upah dari amal, maka engkau pun akan dituntut apakah engkau benar-benar melakukan amal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yakfi al murid wujdanu salamah, makalah cukup kamu itu masih ragu-ragu bahwa kenyong selamat apa orangnya dari suntung kok malah jaluk upah ya. Artinya diterangkan kembali mata saudara mingka ngamalun min akmalil birri wa talabtal haqqo subhanahu ayyujazika alaihi yo talabakal haqqu ta'ala biwujud sidqi fihi. Ketika muncul dari dirimu sebuah amal dari amal-amal kebaikan, kemudian engkau menuntut Allah untuk membalasmu atas amal tersebut, ya Allah ya harap nuntut diwujud sidqi fihi, apakah engkau benar-benar telah beramal dengan baik dan benar. Lah kaitannya dengan sholat, wong nembeta yang ngerti artinya sholat ya, burung ketemu Allah ketika sholat kok wis njaluk apa yang kehendaki diwujud sidqi fihi. Teman-teman ngamal ing dalam terutama sholat di sini adalah sirrul ikhlas. Sirrul ikhlas itu apalah? Sirnya ikhlas. Walubuhul ladzi huwa at-tabarri minal hauli wal quwwah. Sirrul ikhlas itu apa? Yaitu adalah keterlepasannya dirimu dari kemampuanmu untuk bisa melakukan sholat. Justru ketika engkau merasa bahwa sholatku ki merga, aku ki dikehendaki Allah, bayang sholat. Sehingga karena kekuatan Allah lah saya bisa sholat, saya dipertemukan Allah juga oleh Allah. Logio wis modal belajar nang buku, ngerti terjemah, ujung-ujungnya sholatnya wis top markoto, padahal nang jero sholatnya mung sibuk nang bacaan karo arti, belum bisa bermusyahadah, kok wis jaluk upah. Yurung ana siril ikhlas sih ujare dewe. Tentunya kalau memang belum mampu menunjukkan alamat yang sebenarnya ya jangan bicara alamat lah ya. Kalau memang belum tahu alamat jangan bicara alamat. Kalau memang hanya tahu yang namanya panah ya bicara panah saja lah, jangan sampai bicara masalah tujuan. Ini kadang-kadang ya kemudian di tengah masyarakat banyak yang kemudian pada salah kaprah, pada bener tapi orang lumrah. Wa in izalun nafsi an ru'yatil amali laha bil kulliyah ba'da tahqiqil hudur.
Yang namanya siril ikhlas tadi sudah diterangkan bahwa dia merasa bahwa sholatnya, gerak-geriknya, tawajuhnya itu semata-mata digerakkan, diberlakukan oleh Allah. Itu siril ikhlas. Kemudian wa izalun nafsi an ru'yatil amalillah bil kulliyah. Ya, keterlepasan nafsu ego keakuannya dari melihat bahwa amal itu bukan amalku. Ya, ba'da tahqiqi hudur, setelah benar-benar dia menyatakan bahwa dia kesadarannya sudah tuk dengan Allah. Itu siril ikhlas. Kemudian yang ketiga, wassalamatu minal wasawisi wal khawatir wal hawajis hatta takuna sholatuka billahi walillahi ghaiban fiha amma siwahu. Ini siril ikhlas, yakni selamatnya batinmu dari wasawis. Wasawis itu apa? Yuwaswisu. Yuwaswisu itu apa? Godaan, waswas, wal khawatir, lintasan-lintasan, wal hawajis, bisikan-bisikan, sehingga engkau mengalami bahwa sholatmu itu billahi walillahi, benar-benar telah bersama Allah dan untuk Allah, ghaiban fiha amma siwahu, dan engkau sirna dari selain Allah. Qad mala'a qalbuka azamatullah, sehingga hatimu terpenuhi oleh keagungannya Allah, fahobat fillah billah, sehingga engkau sirna di dalam Allah dan dengan Allah. Fa in tahaqqaqat fika hadhil umur sahhalaka an tatluba ma ratabal haqqu subhanahu anil amal min anwa'il jaza' wal ujur. Ketika situasi batinmu sudah seperti ini, sudah sirna, tidak merasa bahwa yang saya kekuatan saya tidak mampu, bahwa ini semuanya semata-mata Allah, hatinya hudur bersama Allah sehingga dia sirna bahwa yang ada ini Allah, ya, sehingga hatimu penuh dengan adanya Allah, keagungan Allah dan oleh Allah. Kalau memang sudah seperti ini, fa in tahaqqaqat fika hadhil umur, ketika ini sudah terjadi di dalam sholatmu, sahhalaka an tatluba ma ratabal haqqu anil amal min anwa'il jaza wal ujur, bolehlah engkau menuntut jaluk upah anggar sholat wis kaya iki, ya, jaluk upah dari janggalan. Tetapi fa illam tatahaqqaqan min nafsika hadhil umur fa'lam anna amalaka madhulun fastahi min alli an tatlumal jaza' ala amalil madhul. Tapi kalau ini belum terjadi di dalam batinmu, ya, esi ayah geyek, esi ngewang-wang, masih banyak noise, ya, masih banyak kekurangan, yo fastahi, lebih mending kok isin maring Gusti Allah. Urusan jaluk kakek sengek, ya. Kenapa kok kemudian banyak orang yang terlalu pede? Dia sudah merasa baik, wis rumangsa apik, ya, urung bisa ngrumangsani kekurangane dewe, tapi dewek wis rumangsa apik, sudah merasa baik. Ini loh, ya. Jajal dadi tani maring batine dewe-dewe, ya. Maka kalau sudah belum terjadi sirrul ikhlas, ya, tadi yang sudah disampaikan, sirrul ikhlas itu bahwa dia itu tabari minal hauli wal quwwah, keterbebasan dari merasa mampu melaksanakan sholat, kemudian terlepasnya keegoan nafsu dari menganggap bahwa amal itu muncul dari dirinya, itu semata-mata digerakkan oleh Allah. Kemudian ma'at tahqiqil hudur, benar-benar menyatakan bahwa dia hadir saat ini, di sini dan sekarang, karena Allah itu tentang saat ini, di sini dan sekarang, ya. Terus kemudian mampu selamat dari wasawisi wal khawatir wal hawajis, was-was di dalam dada, lintasan pikiran-pikiran, sehingga ketika itu selamat, maka sholatuka billahi walillah, sholatmu itu bersama Allah dan untuk Allah, kemudian sirna dari selain Allah, kemudian hatimu menjadi penuh oleh keagungan Allah. Nah, kalau ini terjadi, itulah yang kemudian pantas untuk mendapatkan pahala. Artinya ketika ini terjadi pada batin seseorang yang sholat, urusan jaluk aku harap duwei, wong urung betul kayak wis gugu bae jaluk. Itu namanya ngibadah tapi dengan keakuan ego, hanya bermodal, ya, hanya bermodal wis ngerti artinya sholat, ya. Maka perlu diketahui bahwa ketenangan hati itu, tergantung hati itu baru sebatas mana dia kenal, ya. Kalau tenangnya hati itu baru sebatas bener lafaz, berarti hati itu fokus kepada bener lafaz, ya. Berarti sholatnya tenangnya karena niteni atau memperhatikan benar lafaz. Terus yang kedua, tenangnya hati itu juga bisa terjadi ketika orang itu sudah meningkat agak sedikit apa ngerti artinya lafaz-lafaz sholat. Kenapa hati tenang? Ya tenangnya karena fokus di situ.
Padahal petunjuk Quran itu bukan cuma itu, petunjuk Quran jelas. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingatku atau menyadari adanya aku, jelas. Nah, momentum mengingatku atau menyadariku, bertemu denganku, itu momentumnya di syahadat. Makanya berkali-kali diulang bahwa ketika ingin memperbaiki sholat, perbaiki syahadat. Maksudnya perbaiki syahadat itu yo lafade, yo artine, yo batin atine ngerti maring Gusti. Genah ya? Genah. Kembali lagi bahwa Allah itu tentang saat ini, di sini dan sekarang, karena syahadat menyaksikan itu live. Loh, kalau kemudian tidak live menyadari yang maha hadir sekarang di sini dan di sini sekarang, loh kok kemudian orang itu sibuk di memori pikiran tentang arti-arti sholat, berarti dia masih halu. Ngerti halu? Terbawa halusinasi pikirannya. Wong atine kontangi menyadari Allah, dia ketutup niku. Niku yang terjadi, makanya berhati-hatilah dalam mencari petunjuk-petunjuk. Ya, kadang-kadang ketone padang jebulan peteng. Ya, tuh. Karena yang namanya sholat itu ya dimensinya lahir dan batin. Nah, kalau sekedar lafaz dan arti lafaz itu baru masih tata lahir. Ya, sementara tata batin atau hati itu ya di momentumnya di syahadat, karena syahadat itu terusannya setelah syahadat itu sholat. Angger urung kaya gue ya, urung sampai di situ ya fayakfi kaminal jaza wa husulil matlab usalamah minal haq wal atal. Cukuplah dewalas kasih penting gugurna kewajiban, selamat dari domain Gusti Allah, wis cukup. Aja jaluk lilo, jaluk lah kewanen. Tapi anggaran travel ya silahkan, hak anda. Anggaran si travel baik silahkan. Ya, orang ngerti gitoke dewe salah wong Jawa. Nyambut gawe kerjanya masih acak adul, jaluk bayarannya larang. Ya sih mending sing anteng lumangsa nyambut gawe nurung kerjanya belum bagus meneng kan si deman wong nyambut gawe si acak adul jaluk bayarannya larang, double maning dunia akhirat. Ya cara karyawan apa? Rewel apa manut? Kemudian diterangkan oleh Abu Bakar qala al-Wasiti radhiyallahu anhu. Syekh Wasiti mengatakan al ibadatu ila talabil afi anha aqrabu minha ila talabil aqwa, bahwa ngibadah untuk mencapai dimaafkan dari segala kesalahan dan kekurangan itu lebih dekat, ya, lebih logis atau lebih dekat daripada jaluk upah atau meminta upah. Wa qala khairun nasihat radhiyallahu mirathul a'malika mayaliku bi af'alika fatlub mirathu fadlihi fa innahu atammu wa ahsanu, bahwa hasil daripada amal-amalmu itu sesuai dengan apa yang engkau kerjakan. Artinya nyam upah itu tergantung nyambut gawene, ya. Sehingga fatlub mirathu fadlihi, maka carilah duduk upah sing murni tapi anugerahane Gusti Allah. Ya, cukup manut ngajan urung begitu jegos, tapi kan Allah duwe anugerah, duwe rahmat. Yang istilahnya buat kalian urung jegos ya tetap upah. Urung apa sok ini sok itu namanya terlalu pede. Ini akibat apa terlalu pede? Ya, merasa lebih merasa punya keunggulan daripada melihat kekurangan. Mulane jere wong Jawa sih apik lebih bisa ngrumangsani daripada ngrumangsa bisa. Itu begitu. Dawuh Gusti Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, dan dengan anugerah dan rahmat Allah falyafrahu, mongko becik bungao sira kabeh huwa khairum mimma yajma'un. Dan itu tadi anugerah dan rahmat Allah itu bagaimanapun lebih baik dari apa yang telah engkau kumpulkan dari ikhtiar usaha ngamal ini itu begitu. Makanya ibadah itu lebih kepada nyengget rahmati Gusti Allah. Ibadah itu lebih dekat dalam meraih anugerah fadl kemurahannya Gusti Allah, itu lebih dekat. Itu anggap terus nah kalau di dalam kitab hikam, ya, wa kaifa tatlubul jazaa ala amalin lastalahu fa'idah, bagaimana engkau akan menuntut sebuah balasan atas amal yang sebenarnya engkau itu tidak beramal. Maksudnya kepriwe? Wong tayang sholat sing marang dadi tayang sholat siapa? Gusti Allah. Lo wong sing nyolatna juga Gusti Allah, kok
rawan-rawan nuntut jaluk upah dari menang bae urusan jangan kemudian merasa kepedean. Ya, merasa kepedean wis lafadznya yang benar. Lafadz saya sudah fasih. Saya juga ngerti lah arti-artinya sholat. Berarti saya pantas. Kepedean. Tidak merasa diri masih banyak kekurangan, terutama ya dalam hal syahadat, menyaksikan Allah atau ma'rifat kepada Allah. Kalau orang yang ma'rifat, dia paham bahwa yang menjadikan dia mampu sholat, mampu ibadah itu semata-mata anugerah Gusti Allah. La tadlum ewadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jaza innaka 'alal amal angkana lahu qabilan. Janganlah engkau menuntut ganti upah dari amal yang sebenarnya pelakunya itu bukan engkau, karena engkau mampu beribadah, mampu beramal itu semata-mata dikehendaki dan ditolong oleh Allah. Cukuplah ya, yakfika minal jaza laka 'alal amal angkana lahu qabilan. Cukuplah kamu hanya berharap kepada Allah, semoga apa yang ditampilkan Allah pada dirimu berupa amal, berupa wiri dan berupa apa, cukuplah engkau berharap semoga itu juga diterima oleh Allah. Lah yang menjadikan amal diantaranya amal itu tidak diterima oleh Allah adalah keakuan diri. Itu yang menjadi cacat. Makanya hati-hati dalam mencari pembimbing, terutama pada akhir zaman ini. Ya, carilah pembimbing yang sudah sampai. Ya, jangan cuma calo. Sebab engkau sih zaman sikit calo itu akeh daripada supir bis. Ya, carilah penuntun yang benar-benar dia sudah melek matanya, jangan yang masih merem. Wong masih merem jangan tuntun, wong merem ya akhirnya mari nanti. Itu mungkin dari awal dan sampai akhir cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.